Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat tersebut tercantum dalam surat As-Saff ayat 10. Pernyataan dan pertanyaan, sebuah dialektika bahasa yang bagus. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang bisa membebaskan kamu daripada azab api neraka? Ya, jalan itu adalah agar engkau beriman dan mantapkan hati kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Banyak keterangan-keterangan yang memberikan pengkhabaran kepada kita dalam bentuk-bentuk pernyataan. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, rahimallah man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang bisa membaca zamannya. Orang yang bisa membangun pandangan-pandangan yang cukup mendalam tentang apa yang ada. Dan tentunya dengan orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah. Pagi ini adalah edisi kajian kita yang ke-10. Ya, terima kasih Mas Kris dari Karanganyar, jauh ya, dari Palur ya. Dan beberapa teman juga datang dari cukup jauh, ada yang dari Semarang, ada yang dari Klaten, ada yang dari Sragen, dan ada yang dari Boyolali. Majelis ini memang akhirnya mengalami satu proses regulasi yang baik dan kita akan coba manfaatkan. Judul kaji kita adalah aktualisasi resolusi jihad menguatkan ekonomi dan politik umat Islam. Perbincangan ini terasa menjadi sebuah pernyataan-pernyataan yang bersifat menghibur diri. Karena pada faktanya umat Islam Indonesia hari ini di seluruh dunia Islam dalam keadaan yang sangat ringkih. Dalam keadaan yang sangat tidak dihormati oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan yang juga tidak disadari oleh kebanyakan umat Islam. Di Palestina hari ini ada 22 rumah sakit yang siap untuk dibombardemen oleh Israel. Kita cukup perih di hati. Tapi di negeri ini ada banyak pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang lebih perih lagi. Itu Hamas itu penjahat. Hamas itu membunuh bayi-bayi. Ini ada permainan buzzer-buzzer internasional. Buzzer-buzzer yang dalam permainan politik ada sebuah pembangun opini, brand opinion. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan satu pandangan dalam Al-Quran, haba'am mastur. Penampakan yang seolah-olah hebat padahal dia tidak ada apa-apanya. Seolah-olah berkuasa sebetulnya dia menunjukkan ketidakkuasaan. Namun disayangkan situasi ini tidak menjadi hal yang disadari secara bersama. Secara internasional hari ini kita sama tahu bahwa di Gaza keadaan semakin mencekam. 1 juta warga digeser dari satu tempat ke tempat lain, di ujung perjalanan ditembaki oleh sipil bersenjata dari orang-orang Israel. Tapi di sisi itu kita juga punya semangat yang luar biasa. Ketika Erdogan sebagai seorang pemimpin Turki, dia mengatakan bahwa ketika Amerika mengatakan kami di belakang Israel, maka Erdogan mengatakan saya dan kami berada di kalangan muslim. Rupanya memang satu catatan khusus buat para jamaah,
Turki ini punya satu senjata yang namanya drone mutakhir yang sangat ditakutkan. Karena drone itu cukup beberapa detik atau beberapa menit bisa menghancurkan tank Merkava yang harganya 42 miliar. Artinya semua dipahami bahwa pada pagi ini kita mencoba membuka sedikit lipatan sejarah. Dan kita membuka apa yang terjadi baru saja dilakukan oleh para dalam sebuah kongres atau musyawarah nasional, sidang umum nasional tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023. Resolusi jihad sebuah peristilahan ketika para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama berkumpul di Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945 dipimpin oleh Hadratus Syekh. Berkumpullah seluruh tokoh-tokoh pemuda-pemuda NU, pemuda-pemuda NU asli, pemuda-pemuda NU garis lurus, pemuda-pemuda NU ori, pemuda-pemuda NU genuine, yang mana mereka akhirnya berembuk. Asal rembuknya saya bacakan, panjang saya baca keputusan saja. Jawa Madura 21-22 Oktober 1945 dengan berbagai konsideran memutuskan, satu, memohon kepada pemerintah menentukan satu sikap yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan, agama dan negara, terutama pada pihak Belanda dan kaki tangan. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Ini asli, mungkin bahasanya tidak terlalu ini untuk sistem tata bahasa kita. Kebetulan saya masih bisa mereverse, ada yang saya laminating tapi yang ketemu yang ini. Ini adalah teks asli dari resolusi jihad. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung ini bukan ngarang-ngarang, bukan hoax, bukan asal sebut. Nah, mari kita masuk bagian kedua. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh kurang lebih 100 ulama dan tokoh pergerakan Islam di Jakarta tanggal 13 sampai 15 Oktober dengan satu majelis yang bernama Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, MPUII, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Ketua utamanya penasihat kehormatannya bernama Habib Rizik Syihab. Petinggi-petingginya ada Abdullah Hayamahua, Dr. Daniel Rashid, dan ketua-ketua pimpinan petinggi dari Aceh sampai Ternate. Forum ini memang tidak cukup dikenal dan terkenal, tapi saya memandang perlu dipahami, jangan kita menganggap bahwa kita ini tidak berbuat apa-apa. Ada satu hasil di Komisi B, kebetulan saya termasuk pimpinan sidang di saat itu, ya, maka terakumulasikanlah dengan istilah, saya bacakan saja. Reaktualisasi resolusi jihad 1445 Hijriah 14 Oktober 2023. 1. Hukum memberangus paham komunisme dan yang sejenis dengan segala anasirnya adalah wajib. Catat ya, ini bukan usulan saya. Saya tidak mengusulkan itu di forum. Karena yang hadir banyak ulama-ulama dari Aceh. Saya cuma memimpin sidang, mereka memberikan poin. Itu yang pertama. Resolusi jihad dalam majelis MPU yang kedua adalah hukum mengusir orang-orang, mengusir dan merampas hak rakyat, mengobral aset negara kepada asing dan asing, antek, berhutang secara ugal-ugalan dan membiarkan intervensi ya terhadap negara kita. Hukum untuk kepentingan orang asing, membantu mereka asing-asing dan antek adalah haram dan termasuk pengkhianatan kepada NKRI. 3. Hukum berjuang dengan harta dan nyawa untuk mempertahankan negara, tanah air dan tumpah darahnya dari skenario perampasan, penguasaan asing dan asing serta anteknya adalah termasuk jihad fisabilillah, dan jika meninggal maka yang bersangkutan hukumnya syahid. Jadi para jamaah sekalian mungkin sering, mana sih pemimpinnya? Kok nggak ada kumpul-kumpul? Ada. Ya, yang hadir itu guru besar, rektor, bahkan ada satu perwakilan dari Rempang yang membuat saya
terdiam. Ternyata di Rembang itu persis seperti yang terjadi di Gaza. Rakyat satu-satu dipanggil-panggil, nggak pulang lagi, nggak boleh kita tanya. Dan posisi Rembang hari ini ada 30.000 titik di seluruh Indonesia. Jadi negara kita sedang dalam keadaan compang-camping. Saya sering istilahkan seperti film laga. Sang jagoan, sang hero berjalan gagah, tetapi seluruh tubuhnya sudah tertembus 30.000 peluru. Ya. Jadi seolah-olah masih kuat. Belum beberapa hari kemarin, orang yang bernama Jokowi kembali menghadap bosnya untuk mengatakan bahwa IKN adalah milik obor. Sedih kita dengar. IKN itu dibangun bukan buat Indonesia ternyata, untuk Cina. Dan itu dinyatakan dengan lisan yang sangat terpublikasi luas. Bukan hoax, silakan diakses internet. Jadi negeri ini telah dijual di depan mata kita, diolah dengan keluarga yang semaunya. Syarat presiden wakil presiden yang 40 tahun itu kita baca dalam konteks keilmuan, dalam konteks psikologi perkembangan, dalam konteks kepatutan kepemimpinan. Semua orang belajar dalam psikologi perkembangan yang namanya usia 25 tahun itu adalah dewasa awal. Usia 40 tahun itu adalah dewasa matang. Maka kita paham Rasulullah mendapatkan firman Allah di usia 40 tahun. Kebetulan saya punya pengalaman mengajar mata kuliah ilmu pendidikan di antara psikologi perkembangan. 40 tahun itu seluruh dunia juga memantut itu. Hanya karena keinginan seseorang atau anaknya seseorang untuk jadi sesuatu, maka digeser semaunya. Padahal itu dalam sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, seluruhnya mengatakan menolak. Tapi sidang keempat tahu-tahu berubah. Sampai seorang anggota komisioner Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Saldi Isra bilang, saya bingung. Artinya apa? Negara ini sudah dibuat semau-maunya. Dan kita di negeri ini boleh bertanya. Pertanyaannya, apakah sekarang syarat wakil presiden boleh umur 35 tahun? Boleh. Hanya boleh bertanya, tidak boleh mempertanyakan. Kenapa? Siapa yang mau itu? Apa bahayanya untuk sebuah sistem kepemimpinan seseorang? 40 tahun itu adalah kematangan yang sangat dipahami secara ilmiah. 40 tahun Allah berikan baru firman-firman Allah kepada Rasulullah. Tapi apa mau dikata sedang subuh yang berbahagia. Pada hari ini kita akan bincangkan apa yang perlu kita lakukan. Karena kondisi negeri kita semakin hancur-hancur. Bukan tidak baik-baik saja. Sementara kebanyakan masyarakat semakin menghindar, semakin apatis, semakin skeptis, semakin antipati, semakin ketakutan, semakin ABS. ABS ada dua. Asal Bapak senang. Yang kedua, asal badan selamat. Situasi inilah yang mungkin menjadi catatan khusus buat saya. Kepada keluarga-keluarga saya dan anak-anak saya, cucu-cucu saya, semua teman-teman dekat saya, ayo sama. Kita tanya, kita ini mau apa lagi kalau begitu? Benteng kita yang terdekat walaupun belum bisa menjadi harapan penuh adalah pemilu 2024. Pemilu 2024 itu harus dijadikan hari raya jihad politik. Harus kita gelorakan seluruh masyarakat muslim Indonesia bahwa kita akan memilih presiden yang tidak menjadi antek Cina. Kita akan memilih presiden yang tidak jadi jongos Zionis. Kita akan pilih presiden yang tidak melarang alias membolehkan pemutaran film G30 SPKI. Kita akan pilih presiden yang tidak hobi nonton porno. Jadi dengan pernyataan ini jadi jelas bahwa kita memang tidak mungkin memenangkan kontestasi hanya dengan deklarasi. Tidak akan menang dengan kontestasi hanya dengan pengajian akbar. Ini urusannya urusan tahapan-tahapan. Pertama, apakah kita ingat pemilu kapan? Pemilu ini tanggal 14 bulan Februari 2024. Kalau untuk memudahkan mengingat, itu adalah hari yang biasa diselenggarakan dengan istilah Valentine. Apakah itu sengaja atau tidak, saya tidak tahu.
Apa yang perlu siapkan berikutnya? Pastikan nama kita tercantum di DPT. Apa itu DPT? Daftar pemilih tetap. Ayo para jamaah, tanyakan pada Pak RT-nya, tanyakan pada Pak RW-nya, minta coba. Kan di beberapa daerah itu DPT-DPT yang diduga kekuatan politik Islamnya bagus, itu tidak kosong. Tidak ada daftar namanya. Ini terus terang saja menjadi keluhan teman-teman yang aktif dalam politik praktis. Ternyata memang curang itu total. Ya, dari ini dengan ada pertemuan hari nanti kita akan sampai kepada batas tertentu tips memenangkan aspirasi Islam dari hulu ke hilir. Kita akan menangkan politik ini secara satria. Kita tidak mau main curang, tapi kita tidak mau dicurangi. Kita tidak mau mengalah dengan politik uang karena kita juga punya uang. Maka kita akan gunakan uang kita sebagai peluru perlawanan untuk mereka. Semoga Bapak Ibu tertangkap, tersirat makna, terkandung maksud. Peperangan hari ini peperangan penentuan apakah negara kita akan semakin dikuasai oleh kelompok-kelompok Zionis, kelompok komunis, atau kita akan katakan negeri ini negeri harapan dunia Islam. Berbagai peristiwa aksi besar di Palestina, aksi besar di Yordania, di Siprus, di berbagai tempat. Ada saja orang yang membawa bendera Palestina, tetapi di ring kedua, ring pertamanya adalah satu bambu, satu tiang bendera, di atasnya itu bendera merah putih. Itu pesan buat kita, wahai Indonesia, kalian harus turun. Karena orang sangat ingat dengan yang namanya Jenderal Sudirman dengan keahlian perang gerilya. Perang gerilya Jenderal Sudirman diadopsi oleh Vietcong. Yang kalau teman-teman, bapak-bapak, saudara mau tahu, itu Amerika malunya luar biasa. Habis-habisan kalah total di medan tempur di Vietnam. Tapi karena ada video atau film-film Rainbow sang pembohong, Rainbow bohong. Ya, kita kan ditontonkan film itu soal Rainbow itu nggak ada. Yang ada tuh hikmatnya, Gulbuddin hikmatnya, Yunus Khalis, Mujahidin. Ya, kekalahan mereka di Afghanistan, kekalahan mereka di banyak tempat. Jadi kita dibuat permainan seolah-olah Amerika hebat. Amerika tidak hebat. Amerika sejatinya disetir oleh Zionis Yahudi suku Khazar. Indonesia sudah tidak ada kalau dalam konteks kenegaraan dengan perspektif kelompok sekuler dan kelompok komunis PKI yang berkuasa. Indonesia sedang menunggu bangkitnya Trah Pangeran Diponegoro. Kalau ada orang Jawa tidak berjihad untuk Islam, hilang Jawanya. Tolong pelajari kembali sejarah perjuangan jihad tanah Jawa. Kalau ada orang Jawa tidak berjihad untuk Islam, hilang Jawanya. Maaf saya tidak bisa bahasa Jawanya. Silahkan Anda baca kembali buku-buku para tetua kita. Apakah bisa dalam hitungan 100 hari ke depan gelombang kesadaran yang kita bangun? Maka dengan kajian kita hari ini kita masuk dulu di bagian berikut. Apa yang perlu kita bicarakan? Sekarang kita masuk pada penguatan ekonomi umat. Secara substantif, secara konsepsi undang-undang kita kembali membaca pasal 33. Mungkin secara detail perlu ada materi khusus, perlu ada narasumber khusus supaya pembicaraannya punya akar kuat secara akar kesejarahan, akar konstruksi sistem hukumnya. Karena pasal 33 ini ada tapi tiada. Sama dengan pasal 27 bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang ada juga sekarang negara menelantarkan orang miskin dan orang-orang yatim. Undang-undangnya jelas, orang miskin, fakir miskin, orang-orang susah dipelihara oleh negara. Yang terjadi sekarang negara membuat masyarakatnya terlantar. Ustaz, hati-hati bicara begitu. Lah faktanya kan begitu. Mana ada yang peduli orang gila bertambah tiap hari 3 orang di Jakarta? Mana ada peduli orang banyak bunuh diri di berbagai tempat? Orang yang mengais-ngais tempat sampah hanya untuk mengambil sisa-sisa makanan untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Jadi jamaah semua perlu tahu bahwa negeri kita hari ini sudah sampai pada titik yang mengerikan. Di zaman Pak SBY, orang miskin itu tinggal 27 juta, banyak. Tapi hebatnya Jokowi adalah di zaman Jokowi orang miskin ada 115 juta orang. Itulah keunggulan Jokowi memimpin Indonesia.
serba hebat, ngutang tambah banyak, BBM 15 kali naik. Kita tidak paham, masih banyak orang-orang yang otaknya koplak yang masih dukung orang-orang itu. Ya, itulah Jokowi dari Solo. Karena penyakitnya dari Solo, maka kita akan berikan antitesis antibodinya dan jawabannya adalah dari Solo untuk Indonesia Raya. Siap bela Indonesia? Siap bela Islam? Siap mengalahkan rezim komunis? Siap melawan Zionis? Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari ini kita masuk bagian kedua. Pasal 33 dan penerapan perbankan syariah. Sistem perbankan syariah ini adalah produk dari Bank Indonesia. Saya harus berani bilang begitu, karena salah satu petinggi Bank Indonesia itu adalah paman saya. Kami ini manggilnya Maci atau mungkin Pak Ale. Dia adalah wakil gubernur bidang riset pengembangan ekonomi nasional waktu zaman Pak Sahril Sabili. Jadi perbankan syariah itu secara sistem kerja, secara konsepsi, secara filosofi udah oke. Dia hanya butuh satu, political will. Dia membutuhkan kebijakan politik yang harus ada di batok kepala orang yang memiliki rasa kebanggaan dan keinginan menerapkan syariat Islam. Ketika The Lehman Bank, ketika sistem perbankan Amerika, perbankan Inggris, dan seluruh dunia mengalami kegoncangan sistem moneter dan perbankan mereka katakan perbankan syariah is solution. Apabila perbankan syariah menjadi solusi untuk seluruh persoalan keuangan di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia, maka artinya politik Islam juga adalah solusi untuk menata politik yang berkeadaban. Fenomena Anies Baswedan, jangan lagi Anda tidak cukup menangkap dengan jeli. Alhamdulillah saya sudah dikirimkan PDF visi misinya keren. Nanti yang mau saya kirim visi misi PDF-nya. Sangat jelas, sangat detail, sangat logis, dan sangat solutif. Kita mulai harus merusak, menghancurkan mitos-mitos yang harus kita habisi. Oh kalau nggak ada uang nggak menang, bohong. Saya saksi mata dan saksi sejarah bahwa kita sering mengalahkan rezim-rezim kuat, bukan karena uang. 20 triliun modal si Ahok, kalah dia. Ada seorang kepala desa di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepala desa itu mencalonkan diri, kepala desa 2 miliar. Dia kalah dengan seorang pemuda yang memang sudah membangun trust dan membangun kegiatan kreatif di desa itu. Pas pemilihan itu kepala desa yang mengeluarkan 2 miliar itu sampai stroke. Uangnya 2 miliar tapi kalah sama anak muda yang nggak punya, yang boleh dibilang nggak pakai uang. Ya, saya ingin katakan kalau ada komitmen saya dengan istri saya, Mas Alfian jadi koki politik. Ya, saya koki politik dan montir politik. Dan kita akan bergerak dari Solo untuk membuat Indonesia kembali sehat dan kuat, karena ini bagian daripada tanggung jawab kita, karena negeri ini dirusak oleh orang Solo. Ya, karena orang Solo sebenarnya sih Boyolali ya. Ya nggak apa-apa, dirusak dari sini, tapi obatnya dari sini. Siap tanggung jawab? Harus. Anda tanggung jawab, saya juga. Ya, saya kan ikut di sini sekarang. Yang kedua, revitalisasi pasar rakyat. Pemirsa dan para hadirin perlu memahami, pasar rakyat itu sejatinya dihabisi sejak tahun 2002. 2002 itu adalah ikrar kebangkitan komunis PKI Indonesia. Diabadikan dengan terbitnya buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI bulan Juni tahun 2002. Penulisnya bernama Rifka Ciptani. Ayahnya adalah seorang pedagang material di kota Solo, Jawa Tengah. Dia adalah salah satu donatur dari PKI tahun 50. Rifka Ciptani masih hidup. Dia sudah 4 periode jadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Dia tinggal di Haji Mencong di kota Tangerang. Dia maju dari daerah pemilihan Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Dan terus terang Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Jawa Selatan, Cilacap, Banyumas. Itu basis PKI dari dulu. Kenapa? Dari daerah selatan-selatan itu
biasanya jauh dari jangkauan, minim pesantren, minim ulama, maka mereka diolah. Jadi pasar pertama yang dibakar adalah pasar Tanah Abang. Pertanyaannya mudah, sebenarnya ini kebakaran atau dibakar? Tapi mari kita lihat, tidak lama dari pasar Tanah Abang dibakar, terbakar, tidak tahu deh. Pasar Curug, 400 los angus. Tidak lama pasar Curug, pasar Senen. Tidak lama pasar Senen, pasar Panimbang, Pandeglang, pasar Sulsel, pasar Klewer, pasar Turi. Jadi rentang 2002 sampai 2010 dalam acara resmi di Kabar Plus Plus di sebuah stasiun TV yang bernama Metro TV, TV One, ada seorang host membawa acara yang dia sudah meninggal dunia dan pernah dihukum 6 tahun karena menghina Rasulullah. Namanya Arswendo Atmowiloto. Arswendo Atmowiloto di sebuah stasiun televisi yang bernama TV One, dia mewawancarai atau mengadakan acara Kabar Plus Plus. Disebutlah dalam pertemuan itu kurang lebih 10 tahun telah 500 pasar rakyat yang dibakar. Kita sekedar menyatakan apa adanya saja, sama dengan pasar Klewer. Yang dipenjara, yang disidang di pengadilan bukan yang bakar pasar, tapi yang mengumumkan bahwa pasar itu dibakar. Silakan cari orangnya. Lucu kan? Yang bakar seseorang, yang dipenjara orang yang mengatakan bahwa itu pasar dibakar. Bukan saya loh, saya nggak bicara gitu. Saya cuma mengumumkan. Di negeri ini ya begitu. Anda boleh berbuat jahat semaunya. Selama Anda ada hubungan baik dengan penguasa, maka yang salah bukan Anda. Yang salah adalah membahas kesalahan Anda. Kalau begini terus kita tidak pernah membangunkan lagi mental. Berani karena benar. Maju tak gentar membela yang benar. Yang terjadi apa? Mulanya bercanda-bercanda, mulanya gojekan-gojekan membela yang bayar. Jangan tertawa dan kita katakan kita akan lawan orang seperti itu. Ada satu perusahaan cara berpikir, nggak mungkin menang kalau nggak ada uang. Kita harus begini, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kita nggak mungkin menang. Siapa bilang nggak mungkin menang? Saya sudah membuktikan di banyak event dan memang keperluan kita adalah menjadikan prospek atau proyek memenangkan kontestasi politik ini menjadi sebuah gerakan politik yang menggembirakan dan memberikan semangat untuk bahwa Indonesia tidak akan menang dan tidak akan berjaya kalau tidak dengan perjuangan para politisi Islam yang berkarakter Islam. Hidup sederhana. Ya, kalau kita buka biografi tokoh-tokoh kita dulu malu kita. Bagaimana Pak Natsir sebagai tokoh masyumi. Satu hari Pak Nasir kedatangan seorang anak muda, mungkin jamaah sudah ada yang dengar, saya ulang lagi. Sebagai seorang Perdana Menteri sedang duduk di meja kerjanya. Tahu-tahu ada anak muda duduk atau berdiri di depan meja tamu, di depan dia, dihampar. Assalamualaikum Pak. Kok kamu bisa masuk ruang kerja saya? Iya Pak. Saya bilang sama pengawal di depan, saya bilang, saya ponakan Bapak. Waduh, kamu ada apa? Begini Pak, saya sudah 4 tahun di Jakarta. Saya berasal dari Sulawesi. Di sini saya lontang-lantung, saya pengen pulang. Mau pulang kok lapor saya? Saya nggak punya ongkos Pak. Saya sedang nggak ada uang. Masa Perdana Menteri nggak punya uang? Terdiam juga Pak Nasir begitu kan. Diambil pula. Alamat kamu di nama fulan, alamat sini, Sintiong, ini. Nah, itu anak pulang sebetulnya udah nggak percaya, mungkin. Tiba di bulan gajian bulan depan, dia aturlah ini buat istrinya, ini buat ininya. Dia buat 2 amplop, yang satu buat tiket naik kapal laut, yang satu buat oleh-oleh buat ibu anak. Dengan menggunakan sepeda ontel, klotak, dengan bermodalkan alamat itu, tanya sana, tanya sini. Assalamualaikum. Siapa ya? Saya. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan seorang Perdana Menteri mendatangi orang lain yang bukan anaknya, bukan ponakan, bukan saudaranya,
hanya untuk mengantarkan ongkos beli tiket dan ongkos oleh-oleh buat tiket. Itu kalau kita mau buka itu sebenarnya itu yang terjadi dengan banyak politisi-politisi yang sebenarnya masih ada. Ada, tapi memang resikonya hidupnya miskin, hidupnya tidak glamor. Dan di masyarakat nggak mau tidak ada hormat buat orang yang miskin. Kalau jadi tokoh masyarakat harus kaya, kalau miskin bukan tokoh gua. Gitu kan Pak Mufti kan? Ya, jadi jamaah yang berbahagia, hari ini kita akan teruskan. Pasar rakyat telah dihabisi selama 10 tahun. Muncullah pasar-pasar yang sekarang mungkin kalau bilang Ustaz jangan bahas lagi, udah nggak relevan. Digital segala macam. Digital juga akhirnya kan apa? Permainan juga. Yang ketiga adalah mencetak kader entrepreneurship. Jangan handalkan perkuliahan. Saya 30 tahun di kampus. Perkuliahan itu adalah sebuah kotak segi 4 yang tidak pernah punya kepastian menjadikan seseorang menjadi sesuatu. Bahkan seorang pakar pendidikan yang bernama Ivan Illich mengatakan, bubarkan sekolah. Karena kalau kita tengok konglomerat yang bertebaran di negeri kita itu rata-rata SD aja nggak tamat. Nah, sekarang bagaimana komprominya Ustadz? Komprominya sekolahnya iya, prakteknya iya. Karena mental masyarakat Indonesia itu menurut temuan saya dalam pergaulan di mana-mana mental pegawai. Di sekolah, di sekolah. Udah tamat S3, sibuk. Wah, bikin lamaran. Ya. Bikin lamaran tuh. Nah, itu yang membuat saya hari ini begitu sangat sedih. Sampai tahun 50-an, 60-an orang-orang Sumatera Barat masih 60% lebih mereka pedagang dengan segala bentuk. Dulu kakek saya pedagang batik. Walaupun di Sumatera Barat, kalau jualan batik itu dia bawa gerobak kudanya itu besar. Itu cerita ibu saya, Allah kakek saya pedagang. Ayah saya juga pedagang walaupun pedagang kecil. Tapi hari ini di Sumatera Barat 73% warganya adalah pegawai. Pegawai secara logika, kalau ada pegawai lalu gajiannya ketahuan sebulan sekali, lalu rumahnya mewah, lalu segala fasilitas rumahnya sangat mewah, patut diduga banyak hal yang tidak wajar. Kalau seorang berbisnis, orang kaya dengan omset yang jelas, dia bisa mengukur diri. Dan catat para jamaah semua, kaya dan miskin itu bukan takdir. Kaya dan miskin itu pilihan. Kalau seorang Alfian Tanjung lalu sekarang sibuk bikin perusahaan, sibuk mentraining karyawan baru, sibuk rekrut manajer, pemasaran, administran. Lah saya nggak pernah ngurusin beginian. Kaya saya nanti. Jadi konglomerat ya Mas Ule, saya bisa nyumbang masjid Anda nanti 500 juta per bulan. Ini perlu dipahami buat masyarakat. Ketika Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah itu orang yang bertakwa. Ada transendensi ilahiyat yang menyatu dalam dirinya. Fungsi-fungsinya tergantung apa yang dia lakukan. Kalau ada di antara saudara merasa sedih karena Anda tidak kaya, Anda sebenarnya telah salah. Anda ada di mana sekarang? Kalau mau kaya, ya bisnis. Kalau mau cepat, ya jadi bandar narkoba. Mungkin Anda anggap saya bercanda. Waktu saya di penjara, saya jumpa dengan seorang badannya penuh tato. Fulan dari Jawa Barat. Tapi ditahannya di Porong, Sidoarjo, Surabaya. Kang, hukumannya berapa Kang? Saya vonisnya hukuman mati. Lalu dengan sangat marah dan geram dia bilang, sesungguhnya narkoba yang saya bawa ini adalah milik pejabat aktif di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan ternyata narkoba-narkoba yang bisa menangkap orang sembarangan, kalau kita mau nonton film tuh film India. Tahu Tuan Takur? Tuan Takur itu kan kalau sambutan bagus, padahal dia yang ngeracunin masyarakat. Oke, kita cukupkan dulu. Mencetak kader entrepreneurship ini bentuknya dua. Dia bisa merupakan informal proses atau harus ada sekolah yang dikombinasi antara akademis dan empiris. Yang terakhir, penguatan politik.
Peran kita menguatkan politik yang pertama, kita harus runtuhkan dulu mitos tidak boleh ada pengajian politik. Kalau di masjid ojo ngomong politik. Siapa yang larang? Ya Belanda dulu. Kalau sekarang melarang-larang juga berarti otak ente ada chips di Belanda. Di masjid itu wajib bicara politik. Politik apa? Politik keumatan dan politik strategis. Jadi sekarang mulai digelorakan kalau ada pengajian rutin di tempat Anda, ada pengajian tafsir, pengajian syirah, pengajian tazkiyatun nafs. Sebutlah misalnya di pekan ke berapa pengajian politik. Ustadznya banyak saya bisa tunjukkan siapa-siapa. Persoalannya menganggap kalau membicarakan politik itu ngaji kok rasaan-rasaan wong. Masa kita mau memuji negara kita yang sudah dijual? Dalam pertemuan tanggal 27, 28, 29 bulan Juli 2023, seorang yang bernama Jokowi mengatakan kepada Xi Jinping, wahai Tuan Xi Jinping, tolong bikin detail pembangunan negara kami. Masa kita punya negara ini gak detail menurut presiden orang lain? Astagfirullah. Ya Allah, Ali, bijidan Ali. Presiden antum begitu, Li. Kita kepala negara minta tolong sama pada kepala negara lain agar negara kita dibangun dengan detail rundown, dengan detail rincian kepada negara lain. Kita ini sebenarnya perwakilan dari Cina, gubernur Cina atau Jawa Cina. Paham Pak Wahyudi? Pak Her paham nggak? Iya. Semua orang dengar kok itu konferensi pers ngomong di depan umum. Sekarang kereta cepat di Bandung sudah jalan. Mari kita tanya, itu utangnya ini menghabiskan 225 miliar per bulan diambil dari APBN. Seluruh perangkat keretanya dari Cina. Pegawainya harus bisa bahasa Cina. Yang naik 99% orang Cina. Ini kita ini sekarang bagaimana urusan ini? Jalannya dari mana sampai pada Larang, tidak sampai ke Bandung. Dari stasiun terakhir tidak ada transportasi. Jadi kalau kita ikuti pembangunan yang kita lakukan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki manajemen mengelola negara. Pelabuhan udara Kertajati di Majalengka, bayangkan dibangun puluhan triliun. Lebih dari 17 sekolah impres habis digulung traktor. Tidak boleh diberitakan. Negeri ini sedang mengalami proses invasi penjajahan oleh pemerintahnya sendiri. Mengerikan, dan masyarakat boleh mempertanyakan. Ya, mari kita tunggu negeri ini semakin bahagia, rakyatnya diusir dari kampungnya masing-masing. Ada di sebuah daerah, masyarakat tuh bingung, tahu-tahu mereka harus keluar dari kampungnya, tanahnya diambil alih atas nama pembangunan. Dan tanah mereka dihargai Rp18.000 per meter. Lihat ya, harus berbakti di negara. Kalau nggak mau diancam, disiksa, diseret, dikriminalisasi, dituduh teroris segala macam. Jadi partisipasi politik artinya yang pertama cabut dulu rasa takut terhadap berpolitik. Berpolitik itu adalah hak sebagai warga negara. Jadi kalau kita mau bicara di masjid, ya boleh, siapa yang larang, nggak ada larangannya. Coba buat larangan aja, silakan. Ya, sebagai penutup, setelah ini kita dialog. Pemilu 2014, DPC PDIP Jakarta Timur membuat postingan di Facebook. Peringatan, barang siapa ustaz, mubalik, penceramah, menyampaikan ceramah-ceramah politik di masjid dalam khutbah dan ceramahnya akan ditangkap. Tangan DPC PDIP Jakarta Timur. Saya jawab pada orang yang nanya, sejak kapan Satgas PDIP jadi polisi? Ustaz jangan ngomong gitu Ustaz, ntar Ustaz ditangkap loh. Saya cuma nanya, undang-undang yang mana orang nggak boleh ngomong politik di pengajian? Tunjukkan sama saya. Ternyata itu bersebar luas, namanya Facebook kan dibaca seluruh dunia. Kejadian di Jawa Barat, Bandung 2 orang ustadz ditangkap. Di Karawang, ya kebetulan Jawa Barat juga ditangkap. 3 yang saya tahu.
Itu lagi panas. Kebetulan saya berkhutbah di sebuah masjid, ya, masjid titik-titik Jakarta Pusat. Saya malah bahas politik. Salam, azan, syahadat, salawat, doa-doa pembuka. Para jamaah, sebelum khutbah diteruskan, tolong tengok kiri kanan. Siapa yang mencatat-catat, siapa yang merekam-rekam, tangkap dia. Lari 2 orang. Kalau Jakarta bilang hibrid. Kalau bahasa Jawa apa? Ngacir. Hush, kabur. Dah, saya teruskan khutbah. Selesai khutbah, selesai khutbah, sholat. Mereka pada buru-buru, saya ketawa. Ustaz, kabur tuh. Siapa tuh yang kabur? Itu anak pengurus DPC PDIP Jakarta Pusat. Apakah saya jahat? Apakah saya mencemarkan nama PDIP? Ya tidaklah. Lalu yang berbuat masa gue yang ditangkap? Belajar dari mana? Ada satgas partai boleh nangkepin orang ceramah. Karena kita yang pengecut, mental anak jajahan. Karena kita lama dijajah. Jadi mulai hari ini pastikan ada agenda pengajian politik di tempat masing-masing. Kalau belum paham juga, ustadznya kita ngobrol-ngobrol dan Anda ya, mungkin semuanya saya datangi. Kalau pengajian politik, kalau sekarang setiap grup WA, kalau ada bahas politik pasti ditegur sama adminnya. Jangan ngomong politik. Tapi iya, orang pada rusak tuh koplak, isinya pasti banyak alu-aritnya sama salibnya. Bagaimana Anda belajar ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuk Islam itu keseluruhan. Kan kita udah percaya perbankan syariah sebagai solusi. Kita udah percaya bahwa ASI itu membuat anak cerdas dan imunnya kuat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, barang siapa seorang ibu, ini ilmu kedokterannya. Kalau ayatnya, susukanlah anakmu sampai 2 tahun. Gitu. Tapi dalam ilmu kedokteran, barang siapa seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, ya kita kan nggak pernah kena imunisasi dari zaman kecil. Kita mau hujan-hujanan mandi, nyemplung, keselokan, mumpah. Bisa sekolah. Anak sekarang baru kena hujan gerimis 2 tetes saja sakitnya 2 minggu. Kebanyakan vaksin, kebanyakan imunisasi. Ya. Itu bukan tanpa penjelasan. Karena ini ditopang oleh undang-undang kesehatan. Ini dibayangkan para jamaah. Negeri ini membuat sengsara rakyatnya ditopang oleh undang-undang. Sumber daya alam kita yang ada di berbagai daerah bisa diambil dengan semena-mena dan mereka mendapatkan hak untuk mengambilnya sampai 190 tahun. Nikel kita yang bisa dipakai buat baterai lithium yang bagus untuk handphone yang mahal itu diambil dari Sulawesi. Selama tahun 2020 Cina telah mengambil dengan seenaknya sekitar 5 juta ton dan untuk itu Cina mendapat keuntungan 10.000 triliun. Jadi kita adalah negeri yang sangat kaya raya, tapi rakyatnya dibuat tidak berdaya. Negeri yang sangat kaya raya, yang kaya adalah para pejabatnya. Kita ditekan terus dengan pajak. Pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, pemilik pabrik, pemilik restoran yang ada yang saya tahu di Solo, di Pres, didatengin terus sama petugas pajak, karena duitnya ambil dikorupsi. Lah, 349 triliun kan belum dijelasin. Yang membongkarnya sekarang udah jadi wapres. Ya nggak mungkin dong diem nggak ngomong lagi berarti ada uang diem dong. Kan dia yang bilang kita bongkar, nggak boleh negara ini korupsi. Nah sekarang nggak ngomong lagi. Ya buat modal lah. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan kata berjawab gayung bersambut. Silakan Tuan dan Puan memberikan respon. Boleh bertanya, boleh mempertanyakan, boleh berpendapat, dan boleh juga mungkin mengingatkan. Mic-nya siap? Silakan, Bapak-bapak. Kalau negerinya udah hancur begini masih diem aja udah. Nah, satu yang baju merah sebentar. Ya, silakan. Ibu-ibu, adik-adik yang mahasiswa-mahasiswi, ibu-ibu, nggak ada wakilnya nih.
Ya sudah, Bapak aja silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Febriantoro. Saya sebenarnya dari Solo, dari sini ya. Saat ini saya sudah hampir 30 tahun merantau ke Sumatera, Pak. Saat ini saya sedang menengok ibu saya di sini. Nah, selama saya lihat, kalau di Sumatera saya di Palembang, Pak, tinggalnya. Kalau memang di Palembang tuh dia itu memang bedanya yang kesan saya dengan yang di daerah sini ya, di Jawa. Waktu saya nanya sama kawan, gimana? Coba deh Pak, kalau Bapak nggak pakai mic gimana? Saya nggak bisa dengar. Malah dengar. Saya Pak, memang kalau di Sumatera itu dia, karena saya 30 tahun di Sumatera. Sumatera di mana? Palembang. Palembang. Saya sebenarnya merantau, sehingga saya di Jawa. Ya udah, sekarang masalahnya. Mungkin senang kalau di Sumatera itu memang dia mendukung yang urban. Terus saya sudah kuning di sini Pak, Jogja. Jadi saya tanya dengan kawan-kawan, saya singgung-singgung gimana? Wah ini urban ini benar macam-macam lah. Bentuknya ya. Kemudian yang ini bukan pertanyaan, saya kadang bingung. Kalau kita hibah kan sebenarnya benar, tapi jelek kalau kita lakukan. Kita dari agama kan nggak boleh. Tapi kalau hibah itu nggak kita ungkapkan, kami itu tidak tahu hibah dengan pejabat-pejabat yang nggak benar itu gimana kaitannya dengan agama? Kalau kita hibah, kan itu intinya itu Pak. Ada dua hal. Yang pertama beliau katakan beliau lama di Sumatera. Orang Sumatera itu cenderung mendukung perubahan. Pertempuran yang berat di Jawa ini adalah Pangeran Diponegoro melawan Belanda tahun 1825-1830. Di sekitar awal-awal Mataram Islam, munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang begitu kuat di Jawa ini. Maka pada tahun 1600-an, 1700-an itu datanglah orang-orang dari Belanda yang mereka bukan tentara. Tapi dia para antropolog, para doktor-doktor, profesor-profesor yang ahli ilmu sosiologi dan ilmu budaya. Jadi mereka kesini datang belajar bahasa Jawa, promo Injil, belajar bahasa Jawa tingkat halus, dan mereka sambil menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Jawa. Nah ini perlu saya sampaikan kepada para jamaah semua. Pak, mohon izin Pak. Bapak nggak sadar suara Bapak lebih kuat daripada suara saya. Ini nanti ada nggak enak ya. Mohon izin ya. Mohon kalau memang ada keperluan betul bisa mundur. Suara Bapak kekerasan. Boleh saya teruskan? Oke. Nah jadi jamaah sekalian, pada hari ini adalah satu situasi yang sebetulnya membuat kita seolah-olah justru bisa dirubah. Syarat itu 3 huruf kok. Apa syaratnya? Mau nggak sih? Yang bilang nggak bisa berubah siapa? Orang dari tukang mebel aja bisa jadi presiden. Bisa berubah kan? Kita itu seperti diberikan satu adagium dictum. Oh nggak bisa berubah. Kalau orang Jawa nggak bisa, dia harus tanya dia beriman sama Quran nggak? Itu Pangeran Diponegoro bisa jadi panglima perang. Wong Jawa. Itu didikan Belanda. Itu hasil olahan yang namanya the creed of culture. Ditanamkanlah pandangan-pandangan minder, Borderhead complex. Saya ingin katakan, bukan saya sedang emosi dalam konteks marah, saya ingin mengatakan kita memang sudah lama diracuni dengan atas nama budaya dan kebudayaan. Maka perjuangan terberat di tanah Jawa ini adalah dakwah budaya yang berkombinasi dengan dakwah struktural. Dan mulai dibuka. Siapa dia? Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi memimpin Sarekat Dagang Islam dari Solo. Ketika dia melihat ada orang yang bernama Haji Umar Said Syukur Aminoto. Ini orang dari Jawa Timur tapi pintar. Dipanggil ke sini. Dan dia diserahkan Sarekat Dagang Islam yang kemudian dirubah menjadi Sarekat Islam sebagai partai politik. Jadi poin pertama adalah saya pernah di Sumatera, sekarang saya di Jawa. Di Jawa ini bisa berubah, yang berubah bukan si Alfian Tanjung. Yang ada di ruangan ini mau nggak sih berubah? Jangan bilang nggak mungkin, bisa.
Pertama, cabut dulu rasa takut di hati kalian. Untuk apa berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Itu kan salah satu versi dari baca iftitah kita. Jadi saya katakan, maka jawaban saya tawarkan, adakan pengajian politik. Kita sedang merancang pendidikan politik. Pendidikan politik ini sudah akan masuk tahap keempat. Saya undang siapapun yang cinta dengan tanah Jawa. Kita ini se-Jawa Tengah di Magelang, tanggal 5 dari pagi sampai menjelang maghrib. Cukup 2 materi. Materi pertama kita merancang kemenangan, dan materi kedua kita akan membahas mobilisasi dan partisipasi politik. Ustadz kok diomongin depan umum? Ya biar kalian tahu ini bukan pengajian biasa. Kalau nggak mau berubah ya udah tidurnya semua. Saya ingin katakan buat para semua yang hadir maupun pemirsa yang menonton di seluruh dunia dan seluruh sampai planet Mars yang menonton kalian di live ini, simpan udah silakan. Indonesia tidak akan pernah selesai sebelum tanah Jawa kembali memasukkan ruh jihad Pangeran Diponegoro. Anda boleh belajar banyak dari mana ujung dari namanya Mataram Islam disambung oleh Jogja. Lihat di Jogja tidak ada orang Cina boleh beli tanah di sana. Kenapa sekarang kita lagi menurut katanya Muslim? Saya udah bilang di awal tadi, kalau orang Jawa tidak berislam, hilang Jawanya. Cari pakai bahasanya dulu nggak bisa. Ya, jadi kalau orang ngaku orang Jawa tapi nggak mau berjihad di Islam, itu Jawanya hilang. Hanya dia mengkongkong loh sama yang agung nih. Cuma ditutup-tutupi dengan molimo, ditutup-tutupi dengan pola-pola hidup yang hedon tradisionalis. Mabok, tua, ronggeng, apa itu terus itu kan itu olahan Belanda. Coba kalau kita ikuti ada syair gitu, lir, itu kalau ditarik itu ada produk orang ulama-ulama selalu itu ada pesantren kan juga di situ. Baik syair-syair, baik wayang-wayang. Sayang saya belum bisa menerangkan secara langsung. Wayang-wayang yang dibawa dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh itu hasil olahan Belanda. Kalau para dalang-dalang terdahulu itu dia banyak penuh dengan pandangan-pandangan tauhid. Jek. Oh, astina Mahabharata. Nanti saya akan berangkat umroh bersama dengan itu. Plak, jeng. Tapi kan enggak, kemudian kan sekarang ceritanya ngawur-ngawur sampai jam 2 sampai jam 3 menjelang subuh baru tidur. Kan itu. Jadi dibuat di Jawa ini penghancuran Islam itu dengan operasi budaya habis-habisan. Mereka habis triliunan. Tapi mereka tidak sanggup melawan Pangeran Diponegoro. 5 tahun Pangeran Diponegoro memimpin jihad di tanah Jawa. Belanda harus menghabiskan 5 sampai 10 tahun anggaran APBN mereka. Artinya, kalau mau menyelamatkan Indonesia tinggal 100 hari ini, lakukan. Anda boleh ikut dengan saya atau cari yang lain, bikin sendiri. Ini angkatan keempat. Akhir bulan nanti, akhir November, kita akan buat dari Jogja dan Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah 2 kali, baru ada awal Desember secara nasional. Mari kita bersatu. Bukan dengan omongan, bukan dengan semangat, bukan dengan kritikan, bukan dengan keluhan, bukan dengan rintihan. Kita harus main innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gelora perjuangan di bidang apapun termasuk politik adalah hal yang harus kita bangun. Maaf, yang kedua saya agak lupa. Menjelas kejahatan Namrud, kejahatan Fir'aun di Quran jelas. Orang yang suka menghina syariat Islam diandaikan seperti anjing. Anda lihat surat Al-A'raf ayat 179. Menjelaskan kejahatan, kezaliman orang yang berkuasa dan jahat itu bukan ghibah. Kita sendiri ngarang-ngarang sama dengan gini. Kalau Anda dengan saya nggak boleh suuzon, tapi dengan orang kafir wajib suuzon.
Ini kita kadang-kadang menggunakan terminologi nggak ngerti, sama dengan baca ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Anda mau bicara rahmatan lil alamin, ketika Anda jadi gubernur seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan jadi gubernur, gereja dibantu, wihara dibantu, pusat agama lain dibantu, kelenteng dibantu dengan uang pembangunan APBD, masjid juga dibantu. Coba lihat waktu si Ahok jadi gubernur Jakarta, boro-boro dia bantu, malah ada program dia menghancurkan 90 masjid yang dianggap sebagai masjid-masjid yang melawan dia. Jadi kita sering mempunyai pemahaman yang benar tetapi diterapkan di saat yang tidak tepat. Kalau dalam keadaan dijajah, negara kita sedang dirampok, jangan pakai ayat itu, ayat jihad dong. Kalau Anies Baswedan bisa dong pakai ayat itu. Para pensiunan guru tidak ada dikenakan pajak gratis. Pensiunan tentara dan polisi di Jakarta itu tidak kena pajak. Madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, yayasan-yayasan yang menampung yatim-yatim dan ketahuan orang-orang yang memang sangat tidak mungkin bayar, itu digratiskan pajak. Jadi ini bukan soal ghibah, Pak, kitanya aja salah ngomongin orang jahat. Terus orang jahat bilang baik, Jokowi baik lu, gak pernah bohong, gitu. Ya udah biasa dapat hadiah kan, ntar Gibran datang, oh hadiah Anda telah memuji-muji bapak saya. Memang ngomong Gibran gak boleh. Ya Gibran anak si Jokowi. Ya sudah, apa lagi? Jokowi presiden paling hebat di negara Indonesia dalam urusan menyusahkan rakyatnya. Dapat award penyusah rakyat sendiri. Ya. Sebenarnya di bawah saya sudah banyak bertemu dengan masyarakat di kampung-kampung yang katanya basis-basis PDIP itu. Tapi mereka kan nggak boleh ngomong lain. Bahasanya gini, ojo gitu. Kita harus guyu. Bahasanya halus tapi ngeracunin. Rakyat disusahin disuruh ojo gitu terus. Udah saatnya berhenti memilih yang menyusahkan kita. Wah Ustadz begitu hati-hati. Hati-hati kenapa? FPI aja yang salahnya nggak jelas dibubarin. Apa salahnya FPI? Dalam ilmu hukum, pembubaran dari sebuah kelembagaan harus sampai pada titik dia melakukan kesalahan yang fatal dan vital. Ada berapa orang yang dibunuh oleh Front Pembela Islam? Paham nih? Saya tanya. Berapa triliun FPI korupsi? Karena kita sudah hilang ruh kita, berani karena benar. Maju tak gentar membela yang benar. Ketika orang-orang yang meyakini kebenaran ini penakut dan pengecut, ini hukum jihad. Barang siapa orang yang meyakini kebenaran sebagai sebuah nilai yang diperjuangkan, kemudian dia tidak menampakkan pemihakannya, maka Allah jatuhkan rasa berani kepada musuh-musuh. Tapi kalau engkau menunjukkan keberanianmu, apalagi keberanian kolektif, maka Allah akan jatuhkan rasa takut mereka. Mau bukti? Lihat di Gaza. Ketika bombardir pasukan Israel terus menerus, lalu 1.000 tank dari Afghanistan bergerak. Rudal-rudal menghancam Merkava dari Hizbullah, dari Lebanon memeledakkan berapa puluh. Di samping kemampuan membuat ranjau-ranjau yang didarat oleh anak-anak Hamas. Amerika berubah sikap sekarang. Nggak jadi mencaplok Gaza. Jadi kalau kita menunjukkan hamasah yang kolektif, nah padahal politik itu adalah perjuangan tanpa senjata. Jangan ngomong politik. Hampir banyak di setiap orang yang ngeluh, Ustadz kalau di grup WA saya ceritain soal politik, saya dimarah-marahin. Yang marahin Pak Haji, yang marahin jidat hitam juga, yang marahin bercadar juga. Iya bercadar tapi otaknya sudah diisi dengan pandangan-pandangan la ilmaniyah. Itu namanya sekularisasi. Bahkan ada yang sampai enak sembarangan ngomong. Kalau orang Palestina ini keluar, itu tanah orang Palestina. Belajar agama di mana orang punya tanah? Ayo sebagai penutup jamaah saya kasih tahu, Palestina itu adalah negara apa tanah milik mereka. Tanah yang diisi oleh orang Israel itu Tel Aviv dan lain itu juga punya orang Palestina. Anggaplah ini rumah, anggap ini rumah. Di sana kan lowong. Nah, karena lowong di sana, maka orang suruh pakai aja tanahnya dibangun.
Setelah dia bangun, dia ngusir kita. Padahal mulanya kita kasih tempat, boleh bisa bangun di situ karena kita kasihan. Udah dibangun rumah di sana, kita yang di sini diusir. Bayangkan 30.000 titik selain Rempang. Ya nunggu kejadian. Maka benteng kecil kita adalah harapan kita walaupun kita nggak berani terlalu jauh.